warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, pada kali ini kita akan melaksanakan layanan klasikal bimbingan dan konseling. Pada pertemuan kali ini, karena kalian sudah berada di kelas 9 semester genap tahun pelajaran 2020-2021, pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan materi tentang stabilitas emosi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, kalian mengenal apa itu emosi dan apa itu stabilitas emosi. Yang kedua, kalian juga mengenal jenis-jenis emosi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita agar memiliki stabilitas emosi yang baik. Nah, itulah yang akan kita pelajari, yang akan kita diskusikan bersama pada layanan klasikal kali ini. Selamat mengikuti. Nah, anak-anak, apakah yang disebut dengan emosi? Kita terkadang suka tahu kalau emosi itu hanya marah saja. Orang itu emosian ya, gitu kalau kita ngelihat orang marah. Padahal tidak demikian. Emosi itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh seseorang terhadap sesuatu atau seseorang karena dia dipicu oleh yang dia rasakan. Nah, emosi itu sebenarnya harusnya stabil, artinya memiliki kestabilan emosi. Stabilan emosi artinya seseorang yang mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dia hadapi, lingkungan seperti apapun gitu ya. Dia tidak mudah bergerak emosinya atau berubah-ubah seperti orang yang bipolar. Misalnya tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia. Nah, itu adalah orang yang memang secara emosi dia tidak memiliki hal yang normal. Nah, sebenarnya emosi itu apa saja sih? Nah, banyak ya. Apapun yang kita rasakan itulah emosi. Misalnya, yang pertama emosi bahagia. Nah, emosi ini adalah mungkin yang paling dicari oleh orang-orang ya tentang bahagia. Karena dengan bahagia orang merasa terpuaskan dirinya dan dia akan memiliki sebenarnya imunitas yang baik. Nah, makanya dalam musim Covid sekarang ini kita harus sering-sering bahagia ya agar kita terhindar dari virus Covid. Yang kedua misalnya stabilitas sedih, emosi yang sedih maksudnya. Nah, orang yang sedih biasanya dicirikan dengan seorang yang tidak memiliki selera, misalnya murung ya, bahkan mungkin tidak mau makan dan sebagainya. Nah, itulah emosi sedih. Ada juga emosi takut. Kalian pernah merasakan takut? Ya, biasanya orang yang takut itu akan cenderung merasa tegang dalam dirinya ya, takut oleh apapun, misalnya takut oleh cecunguk misalnya ya, atau mungkin takut nilai ujiannya jelek, atau mungkin takut hantu ya. Nah, itu adalah perasaan. Artinya jika kalian pun memiliki rasa takut, ini adalah sesuatu yang memang normal dimiliki oleh seseorang. Karena kalau seseorang memiliki emosi, maka manusia itu menjadi utuh sebagai manusia. Justru kalau dia tidak punya emosi, nah ini yang berbahaya. Emosi lainnya misalnya emosi jijik. Kalian pernah merasakan jijik? Ya, misalnya melihat sesuatu, kalau ibu sih takut cacing ya, atau takut ulat, aduh jijik banget gitu ngelihatnya. Nah, itu adalah sesuatu yang juga normal ya, kita memiliki emosi jijik. Dan emosi-emosi lainnya, emosi marah. Nah, ini dia, hati-hati dengan emosi ini, karena terkadang orang yang tidak memiliki stabilitas emosi yang baik, marahnya suka berlebihan. Misalnya kalau dia marah kepada sesuatu atau kepada seseorang, mungkin dia banting barang-barang, HP-nya dibanting sehingga menjadi rusak. Nah, itu adalah emosi yang merugikan buat kita. Padahal ketika kita reda marahnya, kita jadi menyayangkan kenapa saya harus membanting HP saya. Akhirnya masalahnya tidak menjadi selesai. Jadi masalah menjadi menambah masalah. Nah, itu ya yang harus kita pahami. Bagaimana ketika kita menghadapi persoalan atau menghadapi satu masalah ya, bahwa kita bisa menghadapinya dengan sangat baik. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal nih ya yang akan ibu sampaikan agar kita memahami bagaimana kita memiliki emosi yang baik ketika menghadapi sesuatu. Yang pertama adalah pahami bahwa hidup itu tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita. Kita akan selalu diberikan ujian ya, ada kekecewaan, ada ketidakpastian,
kita harus menunggu lama, kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, itulah yang harus dipahami, karena Allah itu sebenarnya akan menguji. Dengan ujian itu kita akan menjadi lebih kuat, kita akan menjadi lebih sabar, kita akan menjadi lebih belajar dari sesuatu yang mungkin kita kecewa, ya. Jangan sampai karena sesuatu yang tidak terlalu berat malah kita melakukan sesuatu yang buruk. Misalnya saja diputuskan pacar, ada yang sampai bunuh diri, ya. Nah, itu berarti dia tidak memiliki emosi yang stabil, ya, dan dia tidak memahami bahwa sebenarnya di balik itu semua ada kebaikan buat kita semua. Yang kedua, pahami bahwa setiap persoalan itu, masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Artinya tidak jauh dari kemampuan kita. Bahkan Allah dalam Quran itu menyebutkan, ya, ini khusus bagi orang muslim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Artinya bahwa kita sebenarnya ketika diberikan persoalan atau masalah, kita akan mampu sebenarnya. Nah, orang-orang yang tidak mampu itu adalah berarti orang-orang yang memang dalam hidupnya tidak belajar, tidak memahami hakikat persoalan. Nah, sehingga seperti itu. Yang ketiga, bahwa di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, bahkan 2 kali, dan setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jadi sulitnya 1 kali, mudahnya 2 kali. Jadi pahami, ya, bahwa kalian pasti apapun yang menimpa kehidupan kita itu sebenarnya pasti ada kemudahan di balik kesulitan yang kita hadapi, ya. Nah, yang keempat adalah agar kita juga mampu untuk senantiasa bisa belajar. Teruslah, ya, membaca buku. Kalau bagi orang muslim misalnya membaca Al-Quran agar memahami hakikat kehidupan kita, dan teruslah dekat-dekat dengan orang-orang yang positif, ya, dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, karena kita pun akan tertularkan, ya, tertularkan oleh apa? Pikiran positif, sikap positif, dan tindakan positif. Nah, itu, ya, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi apa yang Ibu sampaikan pada saat ini berguna bagi kalian, terutama untuk menghadapi setiap persoalan yang mungkin di masa pandemi ini terus beruntun, persoalan-persoalan yang datang kepada kita. Tapi insya Allah kalau kita memiliki emosi yang stabil, memahami hakikat setiap persoalan, maka kalian akan menjadi orang-orang yang kuat dan menang, ya, dari perjuangan kita ini. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua, dan kita menjadi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk senantiasa bersabar, berusaha bersungguh-sungguh atas setiap masalah yang kita hadapi. Demikian, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa kembali di materi layanan klasikal BK yang lainnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.